Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari tugas kelompok dari kelompok Homa Betang akan mempresentasikan terkait eh, ruang kolaborasi modul 1.1. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Homa Betang, yakni humble, amanah, berani, dan tangguh. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah tahun 2024. Adapun dalam pendidikan ini kami didampingi oleh fasilitator yakni Ibu Kristina Paidi SPD MM dan pengajar praktik Ibu Chandra Kristina Oktamaria SPD. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah anggota-anggota kami dari squad team Homa Betang atau kelompok Homa Betang, yakni yang pertama yaitu saya sendiri adalah Agus Setiawan. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 2 Timpa. Rekan yang kedua adalah Ibu Aminah SPDI dari SMPN 5 Mentangai. Kemudian ada Pak Yadi SPD dari SMPN 5 Kapuas Tengah 1 Atap. Ada Pak Halid Mutakin SPD dari SMPN 2 Bataguh 1 Atap, dan Pak Julkipli SPD dari SMPN 6 Mantangai. Adapun tujuan pembelajaran dalam ruang kolaborasi modul 1 ini, peserta mampu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya dalam materi diskusi ini terkait menjawab 3 pertanyaan yang ada di LMS, yaitu ruang kolaborasi modul 1.1. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Pertanyaan ketiga adalah, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan atau diimplementasikan. Baik, langsung saja yang pertama, menjawab pertanyaan pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, dalam konteks ini, di daerah Kabupaten Kapuas yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengakar pendidikan pada budaya lokal. Ia merasa bahwa peserta didik harus memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan rasa identitas dan kebanggaan serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai lokal. Oke, selanjutnya masyarakat di Kabupaten Kapuas memiliki warisan budaya yang kaya dan unik yang tercermin dalam berbagai aspek sosiokultural mereka. Berikut ada beberapa gambaran tentang sosiokultural masyarakat di Kabupaten Kapuas. Langsung saja, yang pertama adalah ucapan salam khas suku Dayak. Nah, gini, ucapan salam khas yang dimiliki suku Dayak yaitu Tabe salamat linguna latai, salam sujud kagene malempang, adil katalino baco kamin kasuraga, basengat kaju bata, agus. Nah, ini biasanya salam yang diucapkan oleh para pejabat saat memulai sambutan dan lain-lain. Nah, salam tersebut memiliki arti selamat bertemu, semoga dalam keadaan bahagia. Nah, salam sejahtera dan dalam keadaan damai selalu, dan setuju jawabannya. Nah, selanjutnya filosofi yang kedua atau sosiokultural yang kedua. Nah, masyarakat di Kabupaten Kapuas itu memiliki warisan budaya yang unik. Nah, tercermin di antaranya yang kedua, filosofi Huma Betang, suku Dayak.
Sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, tentu bangga memiliki rumah adat betang atau kita juluki bahasa Dayak adalah Huma Betang. Dalam bahasa Dayak Ngaju. Nah, di dalam berdirinya Huma Betang tentu tidak lepas daripada gotong royong atau kerjasama yang tinggi hasil dari para leluhur atau nenek moyang kita. Dan Huma Betang yang dibangun berukuran besar dengan panjang sekitar 30 sampai 150 meter. Adapun lebarnya antara 10 sampai 30 meter dan tinggi antara 3 sampai 4 meter dari tanah. Huma Betang biasanya dihuni sekitar 100 sampai 200 jiwa dan dikepalai oleh kepala suku di dalamnya. Selain itu, masyarakat Dayak Ngaju juga memiliki keberagaman mulai dari agama, suku, dan bahasa yang ada. Akan tetapi, masyarakat Dayak penduduk asli sangat menjaga persatuan yang tinggi, khususnya dalam toleransi antar kepercayaan. Berdasarkan filosofi Huma Betang menjunjung tinggi perdamaian dan anti terhadap kekerasan, serta hidup dengan toleransi yang tinggi antar umat beragama. Lebih spesifiknya, nilai Huma Betang ini memiliki 4 pilar atau 4 prinsip. Yang pertama adalah kebersamaan, kejujuran, kesetaraan, dan kekeluargaan. Nah, baik, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Oke, baik, yang pertama tadi adalah ucapan salam khas suku Dayak. Nah, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebal lakukan peserta didik di kelas atau di sekolah adalah tata krama dan budi pekerti, di mana masyarakat suku Dayak dan pendatang dari berbagai daerah sangat menjunjung tinggi sikap dan tata krama seseorang. Hal ini dapat diterapkan pada lingkungan pendidikan, yaitu melalui program 5S atau singkatannya adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, bersikap sopan dan santun terhadap sesama manusia bagi kami adalah karakter yang perlu ditanamkan pada peserta didik. Hal ini merupakan wujud kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam keteladanan sesuai dengan semboyannya, yaitu Engarso Song Tolado, yang artinya guru memberikan contoh kepada peserta didik untuk melakukan pembiasaan 5S baik di lingkungan sekolah maupun ketika berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Baik, di sini ada penjelasan terkait filosofi Huma Betang suku Dayak. Nah, yang kedua ya. Nah, nilai-nilai dari Huma Betang melingkupi 4 pilar tadi, yaitu kebersamaan, kejujuran, kesetaraan, dan kekeluargaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Di dalam masyarakat Dayak merupakan nilai utama yang menonjol. Kebersamaan tersebut terlihat dari kehidupan masyarakat Dayak yang hidup berbaur tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Oke, nilai yang kedua. Nah, masyarakat suku Dayak itu memiliki nilai kejujuran yang tinggi. Nah, yang tinggal di rumah betang itu menekankan nilai kejujuran. Hal tersebut tampak dari sikap mereka tidak semena-mena memakai barang yang bukan milik sendiri. Jika hendak memakai barang milik orang lain, terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya. Oke, baik, nilai yang ketiga adalah kesetaraan. Dalam kebersamaan masyarakat Dayak telah terbentuk cara pandang kesetaraan antara sesama. Hal ini membuat satu sama lain saling menghargai dan tidak merendahkan. Dalam kesetaraan ini terdapat sikap kesederajatan yang sama, artinya tidak memandang latar belakang ya. Nah, di dalam menerima hak dan kewajiban di Huma Betang, tidak ada unsur membeda-bedakan satu sama lain. Nah, artinya tidak membedakan latar belakang, baik itu dari suku, ras, agama, kepercayaan, dan pendapat seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai kekeluargaan. Nah, penghuni Huma Betang menganggap semua masyarakat Betang adalah saudara mereka.
maka perlu dilindungi dan dikasihi. Nah, jika ada kesulitan-kesulitan yang dialami, maka saling bergotong royong untuk membantu. Istilah yang terdapat dalam suku Dayak Ngaju berkaitan dengan kekeluargaan ialah sama keme, sama mangat, sama susah. Nah, ini merupakan suatu prinsip hidup yang menekankan kebersamaan yang mana susah dan senang-senang itu sama-sama ditanggung bersama. Seperti itu maksudnya. Baik, langsung saja kita langsung masuk pertanyaan ketiga. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebal lakukan murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebal lakukan murid di kelas di sekolah dalam konteks lokal sosial budaya dapat diterapkan adalah di sini kelompok kami Huma Betang itu memilih konteksnya adalah pendidikan berbasis kebudayaan lokal. Nah, maksudnya di sini adalah Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang berakar pada budaya lokal. Dia percaya bahwa pendidikan yang berpusat pada budaya lokal itu lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Kemudian membantu mereka memahami identitas mereka sendiri serta memperkuat nilai-nilai budaya dan moral. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, ini kesimpulan dari kelompok kami nih. Nah, berdasarkan hasil diskusi, kami sepakati bersama bahwa dari tayangan atau paparan kami ini, kesimpulannya adalah relevansi sosiokultural falsafah Huma Betang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dapat diimplementasikan 4 prinsip falsafah Huma Betang, yakni mengajarkan dan menjunjung nilai tinggi kejujuran. Kedua, kebersamaan, yakni mengajarkan bagaimana saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembelajaran di sekolah. Yang ketiga adalah kesetaraan, yakni mengajarkan untuk tidak membedakan latar belakang seperti suku, ras, agama, warna kulit, dan menerima perbedaan pendapat. Serta ketaatan pada hukuman, yakni mengajarkan kepada warga sekolah agar tertib dalam menjalankan tata tertib aturan, baik di dalam kelas, lingkungan sekolah maupun masyarakat. Seperti itu kesimpulan dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan tayangan video ini, video presentasi dari kelompok kami Huma Betang, yaitu singkatan dari humble, amanah, berani, dan tangguh. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan ini. Saya Agus Setiawan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tahun 2024 mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.